Tapi siapa? Kenapa dia berada di? Kita mendekat. Siapa ini? Hati-hati nih. Lebih baik kita intai. Kelihatan tidak nih? Kelihatan tidak? Lebih baik kita intai saja. Siapa ini sebenarnya? Hah? Di sini saja. Hati-hati nih. Ayo mendekat nih. Hati-hati. Sini saja kamu. Kita pastikan ini siapa ini. Ini kita tidak tahu. Tapi kenapa dia tidak ada suaranya, tidak memanggil. Tapi nampaknya ini bukan orang baik-baik nih. Hati-hati nih. Dia sedang menelpon nampaknya. Tapi siapa yang diteleponnya? Kita tidak tahu. Lebih baik kita intai saja. Siapa sih? Halo Berti, gimana kau? Nampaknya Mahesa dia menelpon Perdi katanya. Mesti bertemu dulu. Dia ingin bertemu dengan bos Perdi. Mereka ingin membahas masalah. Kita akan menjemput raja dari raja Preman. Dia ingin menjemput raja dari Raja Preman. Kau temani aku. Di Janggar dan Supeng kan masih sakit. Janggar dan Supeng masih sekarat. Dia ingin menjemput dengan bos Perdi. Hati-hati nih. Kau temani aku. Dia tidak sadar kalau kita sudah mengintai dia. Kita ingin lihat siapa sebenarnya bos preman tersebut. Ya besok ya. Nah, besok mereka ingin menjemput bos preman. Ya. Hakim Besok menangkap kita ucap. Besok dia ingin menjemput Raja Preman katanya. Biarkan. Tapi dengan siapa dia di sini? Kenapa dia seorang diri? Biarkan saja. Apakah ini nampak ada? Nampak? Bukan. Biarkan saja nih. Kita perhatikan. Kita bantai juga nanti. orang lewat ini dibantai dengan dia. Hati-hati ya sahabat-sahabat, Hakim meminta doanya ya. Ini Mahesa sedang menunggu bos preman. Tapi dia seorang diri. Kemana bos Perdi? Kemana yang lainnya? Tidak mungkin dia seorang diri. Lebih baik kita pastikan dulu apakah benar bos preman ini akan datang. Ya kita biarkan kita. Tapi kenapa dia berada di jalan yang sepi ini? Apakah preman ini sudah ada di hutan ini? Biarkan saja. Kita intai saja. Biarkan saja. Dia tidak sadar kalau Ki Slamet sudah berada di sini. Tapi tidak mungkin dia seorang diri. Aki ingin memastikan apakah bos preman itu yang ditunggunya atau bos Perdi. Karena Aki dengar tadi dia menyampaikan bahwa Janggar dan Supeng saat ini masih terluka parah katanya. Biarkan saja. Tapi nampaknya sudah mulai gelisah. Mungkin dia sudah mewaspadai ada gerak-gerik yang mencurigakan di sekitar dia. Biarkan saja. Kita ikuti saja. Hati-hati men. Kemana dia? Hati-hati men. Hoi! Kau lagi Ki Slamet, Sedang apa kau di sini? Sedang apa? Kau mengituku? Aku mendengar sebuah ucapanmu Mahesa. Aku ingin kepada Padepokan Bagi Lampung. Tapi ketika aku sampai di jalan sini, ternyata kau berdiri seorang diri. Kau Aki dengar tadi, kau menelpon bos Perdi. Dan kau ingin menjemput dari bos preman tersebut. Kenapa kau seorang diri di sini? Jadi kau mengetahui semuanya, Aku ingin memastikan Mahesa. Aku ingin memastikan siapa bos preman tersebut. Siapa yang kalian tunggu? Tapi kenapa kau bisa melihat Ki Slamet? Aku sudah mendengar semua ucapanmu Mahesa. Aku sudah mendengar semua ucapannya kau katakan bahwa kau akan menjemput bos preman tersebut dengan bos Perdi. yang pasti. Dan aku dengar Supeng dan Janggar masih terluka parah. Aku sudah mengetahuinya semua. Seandainya kau tidak melihat Ki Slamet, kau akan kuikuti sampai kemanapun. Bahkan aku ingin mengetahui di mana tempat bos preman tersebut saat ini bersembunyi ataupun saat ini menyusun kekuatannya. Yang pasti kalian akan tewas semuanya, Ki Slamet. Ini raja dari raja Preman. Omongan kalian tidak ada lain. Ki Slamet pergi dari kubukan sebelum gubuk kau rata dengan tanah. Apabila kau masih ingin melihat matahari terbit dari timur besok pagi, segera kau pergi dan tinggalkan tempat ini agar tidak boleh. Itu saja yang kalian ancam kepada kami.
Aki kira kau tadi ingin mau rampas ataupun memalak warga yang lewat di sini. Ternyata kau ingin menjemput bos preman. Oh, apa saya malah saya sudah banyak uang. Oh, sudah banyak uang. Tapi aku mendengar ketika ada pemuda lewat tadi, kau ancam. Saya benci melihatnya. Hah? Oh, benci melihatnya. Mahesa, Mahesa. Nyalimu besar juga berada di jalannya seorang diri. Menjemput bos preman. Kau percaya saya sendiri? Sebenarnya aku tidak percaya. Lalu di mana bos Perdi? Karena kau tadi menelpon bos Perdi. Aku mendengar semuanya. Si Perdi itu, lagi dalam perjalanan mau ke sini. Oh, Kami akan menjemput. setelah dia menghantarkan janggal ke sebuah gunung untuk melakukan pengobatan, dia akan kembali membawa bos preman tersebut. Dan kau menjemputnya di sini. Beruntung sekali, inilah Mahesa yang Aki katakan takdir. Ya, ketika Aki ingin kepada Padepokan Bagi Lampung, ternyata Aki bertemu dengan kau di tengah jalan ini. Aki tidak menyangka dan tidak juga menerka bahwa kau seorang diri di sini. Dan alhamdulillah, Aki mendengar semua apa yang kau katakan tadi. Mahesa, Aki peringatkan kepada kau. Lebih baik kau katakan dengan bos preman tersebut. Hentikan dia untuk mendatangi Padepokan Bagi Lampung sebelum Banggai Lampung habis kesabaran. Tidak usah dia ancam-ancam kami. Yang ada Ray itu akan habis. Oh, Banggai akan habis. Kali ini pastikan akan habis. Kali ini dipastikan habis. Oke, sampaikan kepada kau Mahesa. Lebih baik sampaikan dengan bos preman. Kawan-kawan kasih mau sepantai juga semua di sini, ya. Beruntung sekali dia bertemu dengan keselamat di sini. Ayo kameramen, sini saja kameramen. Mahesa, Aki sampaikan kepada Kau mau berduel dengan? Oh, Aki tidak ingin ada kekerasan. Tapi kalau kau ingin ada kekerasan, Aki tidak memilih. Tapi yang pasti yang Aki inginkan, hentikan semua tujuan kau untuk menjemput bos preman. Sebelum itu terjadi, Aki peringatkan kepada kau. Lebih baik kau hentikan. Kau ketakutan aku menjemputnya? Tidak ada kesamaan ketakutan. Kenapa kau melarangnya? Aku melarangnya apa? Agar tidak terjadi permusuhan yang semakin besar. Biarkanlah Supeng dan Jangkar saja yang menjadi korban. Jangan termasuk kau dan bos preman tersebut. Bahkan dia mengancam Banggai Lampung. Kalau Banggai tidak menyerahkan padepokan, lahan, ataupun mengobati Jangkar, maka peperangan itu akan terjadi. Kemarin, Cabrik sudah turun gunung. Alek, apa maksud kalian bersatu hanya untuk membela bos preman curut Jangkar dan Supeng? Seharusnya kalian ikhlas. Ketika salah satu dari kalian yang tumbang, kalian malah bersatu ingin menumpas Banggai. Mimpi kalian. Sebentar lagi Tyson yang akan turun gunung. Akan membantuku. Sebentar lagi Tyson akan turun gunung juga membantumu. Tyson sudah banyak uang, mungkin dia tidak akan ingat lagi di mana tempat dia. Karena aku tahu Tyson itu orang licik dari segala licik. Kejam dari segala kejam. Bahkan uaknya sendiri pun ingin dihabisinya. Nah itu kau tahu. Maka dari Bagaimana kalau dia datang? Aki hanya bisa berdoa dan mengingatkan kepada dia. Tidak mungkin dia bisa menghabiskan, karena Aki sudah tahu kitab-kitab yang dipelajari dari si Tyson itu adalah satu perguruan dengan Keselamat. Dan Keselamat terlebih dahulu mempelajari semua kitab yang dipelajarinya. Ingat itu. Dia juga sudah mempelajarinya. Tapi ketika ilmu tersebut digunakan untuk sebuah keburukan, Mahesa, tidak akan barokah, tidak akan sesempurna ketika digunakan untuk membantu orang-orang lemah. Ingat itu Mahesa. Lebih baik kau bawa kendaraanmu, kau kembali ke tempatmu, dan jangan pernah kau tunggu bos preman itu di sini. Mau saya bakar itu kendaraan bos? Oh, mau kau bakar? Tidak berguna juga. Oh, tidak berguna. Mahesa, Mahesa, aku beruntung sekali mendengar apa yang kau sampaikan. Ketakutan kalian, Oh, tidak sedikit pun Keselamat tidak ketakutan. Bahkan Banggai Lampung pun sudah mengingatkan kepada Keselamat. Keselamat, hati-hati. Karena bos preman ini yang ingin dibawa dari mereka ini belum pernah nampak batang hidungnya, kekuatannya kita belum tahu. Karena yang menurut mereka, dia lewat kampung saja semua orang menutup pintu. Ketakutan melihatnya. Lebih baik kau cari bala bantuan sebanyak-banyaknya, Keselamat. Oh, kalian menantang berperang. Seluruh spiritual Kalian menantang bumi ini. Kalian menantang berperang. Kami ikhlaskan hidup kami ini, Mahesa. Kau datangkan semua bala bantuan itu, seluruhnya. Kami tidak akan meminta bantuan kepada siapapun. Yang pasti hidup kami serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam ini. Karena apapun yang terjadi itu atas kehendaknya.
dan tidak mungkin bisa ditentang dari iblis-iblis seperti kalian. Kami akan menang, Kisalamat. Ngerti kau? Memang benar, Kali ini Mahesa. kami akan menang. Kali ini kalian akan menang. Selalu itu yang kalian sampaikan. Karena apa? Karena kalian sudah dikuasai hawa nafsu. Seolah-olah kalian ini tidak ada bisa yang menumbangkan kalian. Tapi buktinya ketika Janggar dan Supeng terkapar, muntah darah, kenapa mengemis-ngemis meminta obat? Seharusnya sadar. Karena cuma itu obatnya. Oh, cuma itu Mau obatnya. mencari anjing gila kemana? Bang Rey tidak mungkin sembarangan mengeluarkan pukulan. Karena kalau sampai mereka bisa sembuh tanpa madu Bang Rey, maka dendam itu akan semakin dalam dan kalian akan semakin sombong. Itu sudah diantisipasi semua, sudah dipikirkan Mahesa. Maka dari itu lebih baik kalian sadar. Tinggalkan salah semua. Apa yang sudah menjadi kebanggaan kalian, kehebatan kalian tidak ada gunanya. Lebih baik kalian siapkan kekuatan yang paling besar untuk ini dari kalian. Jadi kekuatan yang paling besar. Jadi kumpulkan semua seperti Abahyoka. Seluruh di muka bumi ini. Jadi kumpulkan semua, termasuk Bang Rey ini, semua saudara-saudara itu diundang, sahabat-sahabat orang untuk berperang melawan kalian. Mahesa, lebih baik kau kembali ke tempatmu dan sampaikan kepada bos preman tersebut, jangan pernah ganggu Padepokan Tanjung Lampung dan jangan pernah kau datangi. Itu pasti. Walaupun kau larang juga, kau cegah juga, itu pasti akan kami pasti. datangi. Kalian akan datangi. Makanya lebih baik kau siapkan saja kekuatan paling besar kalian spiritual itu. Apakah nyawa kau sudah ada 5, 6? 7. Jawabanmu, nyawamu ada 7. Itu sebenarnya angka 7 itu angka keramat, Mahesa. Karena tidak ada lebih di muka bumi ini selain dari 7 hari. Hari itu cuma 7. Jangan sampai kau tewas di hari ke-7 tersebut. Gimana mau tewas hari ke-7? Kesatuan saja belum. Justru itu aku ingatkan kepada kau Mahesa. Kalau kau memaksa dengan kekerasan, Ki Slamet bisa 10 kali lebih keras dari kalian. Cuman Ki Slamet ini tidak ingin menyelesaikan masalah dengan pertumpahan darah. Kalau kau tidak ingin menyelesaikan dengan pertumpahan darah, kau pergi jauh-jauh dari pulau ini. Oh, aku pergi dari meninggalkan hutan ini. Iya, kabur kau, melarikan diri. Jangan kau ancam-ancam Ki Slamet untuk pergi dari tempat ini. Setapak pun Ki Slamet tidak akan pernah mundur. Ingat itu Mahesa. Lebih daripada kalian tewas, Ki Slamet. Lebih baik nih. Saya kasih bocoran saja. Kau lebih baik pergi dari sini, dari pulau ini, jauh-jauh. Daripada kau ikut dibantai dengan kami. Jadi pergi jauh-jauh dari pulau ini daripada Ki Slamet dibantai. Ki Slamet lebih memilih dibantai, tahu? Lebih baik Ki Slamet tewas daripada akan membiarkan kejoliman yang kalian lakukan. Ingat itu. Untuk apa kau membela Rey dengan hutan ini? Karena dia adalah saudara Ki Slamet. Dan Ki Slamet tidak akan pernah tinggal diam. Bahkan siapapun yang mengganggu Padepokan, siapapun yang mengganggu Ki Slamet, kami tidak akan pernah tinggal diam. Ingat itu. Kenapa sobat? Semua ini sampai sekarang ini belum berakhir, Ki Slamet. Karena logistik kami banyak, uang kami banyak. Karena uang banyak kalian bisa mendatangkan siapapun. Tapi sampai bertahan sampai saat ini. Tapi ingat Mahesa, sebanyak apapun uang kalian, sebanyak apapun harta kalian, ketika kalian hanya gunakan untuk membasmi orang-orang yang menghalangi kalian, maka kalian tidak akan pernah hidup tenang. Karena patah satu tumbuh 1000 orang yang akan memerangimu Mahesa. Ingat saja sampai kapan kita harus bertempur. Terserah kalian. Ketika kejoliman itu tetap berada di hadapan kami, kami tidak akan pernah lelah. Walaupun darah kami harus keluar dari tubuh kami. Ingat itu Mahesa. Sudahlah Ki Slamet, lebih baik kau pergilah saja dari pulau ini. Aku tidak akan pergi. Aku sengaja. Aku akan memanggil raja dari raja preman itu. Aku sengaja dari hutan keluar ingin ke Padepokan dan ingin menyampaikan kepada Bang Rey bahwa bos preman itu memang saat ini sudah kalian dengung-dengungkan dan sudah kalian tunggu di jalan ini untuk kalian jemput. Kami tidak akan pernah tinggal diam. Dia sudah mendekat. Selamat. Beginilah yang dikatakan takdir dari Yang Maha Kuasa. Apa yang kalian rencanakan ternyata terdengar dari telinga Ki Slamet. Kau menelpon Perdi tadi dan mengatakan bahwa Janggar dan Supeng saat ini masih terluka parah.
Kau yang tidak mengobatinya. Kami tidak akan mengobati iblis-iblis yang ada di muka bumi ini. Ingat itu. Atau begini saja, Ki Slamet. Kau obati, kau kasih madu. Jadi si Raja Preman itu nggak jadi akan kesini. Oh, jadi kalau Aki memberikan madu, Gajah Preman itu tidak ke sini. Ini madu. Ini madu. Jangan Kau kau paksa menyerah, Ki Slamet menyerahkan madu kepada kau. Mimpi kau. Ya makanya, ya udah, jangan salahkan saya. Kalau ini si Raja Preman itu datang ke sini. Aku tidak Mahesa, peduli, kau. Mahesa. Mau Gajah Preman, Mbah Preman kau datang ke sini, kami tidak peduli. Kalian akan habis. Oh, habis. Lagi juga ini mau sepakat semua. Oh, mau dibakar sebuah hutan ini. Sudahlah, Mahesa. Mimpimu terlalu tinggi, angan-anganmu terlalu tinggi. Ki Slamet, Bangge, serta saudara-saudaranya yang lain tidak akan pernah mundur setapak pun. Ketika kalian memberikan ancaman, maka ancaman itu ada pada diri kalian. Ingat itu. Jangan kau kira ingin bisa menghabisi Ki Slamet, menghabisi Bangge dengan niat-niat busuk kau. Semua ini tidak akan berakhir kalau si Re itu tidak akan tewas. Lalu apa salah Bangge? Kenapa kalian begitu membencinya? Saya ingin dia itu pergi dari pulau ini. Oh, Meninggalkan semuanya. jadi biar kalian bebas. Kalian pun juga pergi dari pulau ini. Kami akan menguasainya. Mahesa, tulang rapuh seperti ini. Kalian ingin menghadapi Bangge Lampu. Tulang kalian itu tidak ubahnya seperti kayu ranting ini di hadapan kami. Hah, ingat. Apa Ingat. ini? Hah? Itulah bayangan tulang kalian. Dan kalian ingin menentang kami. Maka kami akan memata-matakan tulang kalian. Mah bisa. Hah? Kita Tidak buktikan saja. Hah? Kalau kalian memang tetap mendatangkan bos preman tersebut, siap-siap tulangmu akan Aki patahkan satu persatu. Lebih baik kau pergi saja dari sini, Ki. Hah? Pergi dari Kau sini. akan habis, Ki. Memang Aki ingin pergi dari sini. Aki ingin kepada Pekan Bangge Lampung. Nah, kalian sampaikan gitu. Sebentar lagi si Raja Preman itu Tapi datang. Aki begitu penasaran ketika melihatmu berada di pinggir jalan ini dan sedang menelepon bahwa kau ingin menjemput bos preman dengan Peggy. Berarti bos preman saat ini sudah bersama Peggy. Itu yang Aki tangkap. Kau bisa melihat Ki Slamet. Itulah tandanya bahwa peringatan bagi kau bahwa rencana kalian sudah diketahui dan sampaikan kepada bos preman tersebut. Hentikan dia mendatangi Padepokan Bangge Lampung kalau tidak ingin terjadi peperangan yang lebih besar. Makanya sudah saya bilang, siapkan semua spiritual yang ini kuat-kuat itu. Hah? Yang sakti-sakti itu. Tidak Sekalian ada kami yang sakti. akan kumpulkan itu. Tidak ada yang kuat. Semuanya atas izin dari Yang Maha Kuasa. Manusia itu tidak ubahnya seperti lakon, Mahesa. Kita hanya menjalani takdir. Kita menjalani apa yang semestinya kita lakukan. Itu saja. Dan ketika kami diamanahkan untuk menghentikan semua tindak tanduk busuk kalian, ya mungkin itulah yang bisa kami lakukan. Walaupun nyawa taruhannya. Kau sudah bosan hidup, Ki? Oh, Aki bosan. Nah. Bosan hidup kalau berhadapan dengan orang-orang seperti kalian. Lebih baik Ki Slamet tewas daripada membiarkan apa yang kalian lakukan di muka bumi. Kali ini kau akan tewas, Ki. Terserah kau, Mahesa. Kalau kau menggunakan kekerasan, aku pun akan bisa memukau. Kau bangga ketika pukulanmu bisa menghantam Ki Slamet. Kau bangga? Bangga dong. Hah? Kau kan orang sakti katanya. Hah? Aku hanya tidak ingin ada kekerasan. Orang kesakti kedua. Ini yang orang kesakti seterari. Hah? Sengaja aku mengajakmu bicara agar apa? Itu peringatan bahwa kami bisa lebih licik dari kalian. Licik bagaimana licik? Mahesa, Mahesa. Kau kira dengan pukulanmu tadi bisa memuntah darahkan Ki Slamet? Bang, aku ingin memutar darahkan kau, ha? Bahkan ingin membutakan mata kau. Oh, ingin membutakan mata Ki Slamet, ingin menghabisi Ki Slamet. Setelah itu menghabisi Bangge, setelah itu menghabisi saudara-saudaranya. Kami akan menguasai pulau ini, ha? Kau tidak melihat ranting ini tadi? Inilah tulang kalian, Mahesa. Tulang? Jadi tidak usah kalian bangga di hadapan Ki Slamet. Ki Slamet memang bukan bulldozer yang bisa menabrak kalian sesuka hati, tapi Ki Slamet masih memiliki hati untuk mengingatkan kalian bahwa apa yang kalian lakukan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ingat, Tolong siapa itu? tulang kau. Jangan-jangan tulang bos preman yang kalian bawa tuh tidak ubahnya seperti kampus. Kamu itu jangan.
Cukup Mahesa. Aku tidak pernah menghinanya Mahesa. Tapi setidaknya aku memperingatkan kepada kau. Memperingatkan bagaimana? Kalau kau memang bisa menghabisi Kiselamat, mungkin sudah dari dulu kau ingin membakar Kiselamat. Kau perintahkan Jabrik meracuni, kau perintahkan Alek untuk memperingatkan Kiselamat. Tidak akan pernah mempan Mahesa. Makanya lebih baik kau ini Oh, turunkan ilmu kau untukku, ha? Oh, Aki akan memberikan ilmu Aki untuk kau, tapi kau sadar dan kau bertobat. Tinggalkan Perdi, tinggalkan Jangkar, tinggalkan Sopeng, dan tinggalkan Tesan. Karena aku tahu manusia-manusia biadab seperti itu tidak akan pernah lelah untuk memusuhi orang-orang yang bertentangan dengan. Lebih baik kau saja yang meninggal. Terserah kau Mahesa. Segang terus. Licik kau Kiselamat. Kau menggunakan binatang ini, ha? Diamlah kau di Kiselamat. Kau lihat, dia kembali kepada Kiselamat. Kau lihat. Kau terlalu licik kau menggunakan binatang kumbang itu. Aku sengaja memerintahkan hewan-hewan di hutan ini untuk menyerangmu ketika kau mengganggu Kiselamat. Kau lihat. Ilmu Dia- apa kau bisa memerintahkan binatang seperti itu menyerangku? Ketika kita mengenali, ketika kita memahami, binatang pun akan jinak dan nurut. Kau lihat sendiri. Dia anteng berada di sana. Ya, Ilmu apa itu, Ki? itulah ilmu alam. Ketika kita mempelajari alam, jangankan manusia, serigala di tengah hutan ini pun akan patuh kepada kita. Bagaimana kau bisa mempelajari ilmu itu? Hah? Kau penasaran rupanya. Dia Aki perintahkan sengaja. Dari tadi Aki sengaja diam. Tapi kumbang-kumbang di hutan ini menyerangmu secara tiba-tiba. Kau sedikit panik Aki lihat. Bagaimana caranya itu, Ki? Oh, Aki akan berikan. Berikan caranya, Ki. Bukan saja kumbang yang bisa menurun, tapi harimau pun akan tunduk kepada kau. Kalau kau bertobat, tinggalkan Supeng dan Janggar. Tapi Aki yakin kau tidak mungkin meninggalkan dari Supeng dan Janggar karena kau sayang dengan harta dan uang miliaranmu. Aku ingin mengetahui bagaimana caranya kau memerintahkan binatang-binatang itu untuk menyerangku. Oh, kau ingin tahu? Ya. Ketika kita berikan sentuhan halus, ketika kenali kehidupannya, Kemana binatang tadi, Ki? dia sengaja sudah Aki suruh pulang ke tempatnya. Dia hanya Aki gunakan untuk menyerangmu tadi. Ki! Pun! Bagaimana kau menghadapi serangan di alam ini? Itu hanya sekedar kumbang. Bagaimana kalau harimau yang Aki perintahkan untuk menyerangmu Mahesa? Bagaimana? Saya benci dengan kumbang. Bagaimana caranya, Ki? Kau bisa memerintahkan semua binatang-binatang, bahkan kumbang pun bisa kau perintahkan untuk menyerangku. Aki sudah sampaikan, jangankan manusia, binatang pun apabila kita sentuh dengan tangan halus, dengan hati, kita perlakukan dia sebagai ciptaan yang maha kuasa, dia akan patuh kepada kita. Ini buktinya, dia bisa menyerangmu secara tiba-tiba. Kau tahu pada seperti Tarzan. Ki. Seperti Tarzan. Iya. Disitulah kita belajar dengan alam. Makanya Kiselamat tidak pernah takut dengan nyamuk di hutan ini, tidak pernah takut dengan binatang buas. Kenapa? Karena Aki perlakukan hewan-hewan ciptaan dari Yang Maha Kuasa itu sebagai makhluk yang bisa kita gunakan dan bermanfaat bagi kita. Sebuas-buasnya harimau, apabila kita pelihara dari kecil, maka dia akan patuh dengan tuannya. Berapa tahun kau mempelajarinya, Ki? Aku mempelajarinya. Jadi kau bisa berbicara dengan binatang. Aki bukan bisa berbicara dengan binatang, tapi setidaknya binatang memahami apa yang Aki perintahkan. Ini buktinya. Kumbang yang ada di tengah hutan serang orang yang mengganggu Kiselamat, dan dia tadi sengaja mengawal Kiselamat untuk ke Padepokan Bagi Lampung, dan ternyata kau yang menghadang, maka kaulah yang diserangnya. Kau pantas saja kau bisa aman-aman saja tinggal di hutan. Berarti kau berteman dengan binatang, Kiselamat. Lebih baik kita berteman dengan binatang daripada berteman dengan iblis-iblis seperti kalian. Bahkan binatang pun kau perintahkan untuk menyerangku. Itulah Mahesa, Aki sampaikan kepada kalian. Tidak ada kesombongan di muka bumi ini. Hewan buas pun ketika kita sentuh dengan hati,
kita perlakukan dia sebagai makhluk ciptaan dari Yang Maha Kuasa, dia pun akan patuh kepada kita. Siapa yang bisa memerintahkan kumbang untuk menyerangmu tadi kalau bukan atas perintah dari Ki Slamet? Karena apa? Kesengaja dia ajak dari hutan untuk apa? Untuk mengawal Ki Slamet sampai kepada keluargamu tidak ada yang mengganggu. Siapapun yang menghalangi langkah Ki Slamet, serang, kata Ki Slamet. Dan ternyata kau yang menghalangi langkah Ki Slamet. Tolong ajari aku ilmu itu, Ki. Oh, baiklah, akan Aki ajari. Aki akan berikan ilmu apapun yang kau minta, tapi setelah kau tewas. Bagaimana? Bagaimana? Berarti kau tidak akan mau mengajariku. Aku tidak akan memberikannya kepada orang-orang seperti kalian. Kau ingat dengan Tesan, majikannya dari Jabri ke Alek. Apa yang terjadi ketika mempelajari? Dia semakin brutal, dia semakin ganas, bahkan dia ingin memenggal kepala Ki Slamet sendiri. Dan aku tidak ingin. Aku hanya ingin berteman dengan binatang saja, Ki. Kalau- Tolong ajar itu. Kalau kau ingin berteman dengan binatang, tinggal kau pelihara dia dari bayi. Kau perlakukan dia sebagai makhluk yang maha kuasa. Sebagai kita mengucapkan rasa syukur bahwa nikmat-nikmat yang diberikan dari Yang Maha Kuasa, segala apapun yang terjadi di muka bumi ini sengaja diciptakan untuk manusia dan untuk dimanfaatkan. Kau berjanji dulu. Berjanji. Apabila aku menyerang kau jangan kerahkan itu. Bala bantuan hewan-hewan seperti itu. Jijik saya. Itu hanya untuk menamengi tubuh Ki Slamet agar Ki Slamet tidak diganggu di perjalanan ini. Bahkan dia memberitahu siapa yang akan menghadang Ki Slamet. Pantas dia tadi berputar-putar di kepala Ki Slamet. Ternyata memang benar ada yang menghadang Ki Slamet di tengah jalan ini. Bagaimana kalau kumbang itu masuk ke hidungku? Ya kau tewas. Itu Terus pilihan. masuk otakku, ha? Ya kau akan Ya tewas. berarti kau licik, Kak. Bukan Aki licik, tapi demi keselamatan dari Ki Slamet. Dan sepertinya kumbang itu sudah pergi. Dia sudah Aki perintahkan kembali ke tempatnya. Dan- Karena matahari sudah mau terbenam, maka kembalilah kau ke tempatmu dan tenanglah kau di hutan ini. Karena hutan ini diciptakan dari Yang Maha Kuasa untuk makhluk-makhluk yang bernyawa. Kalau kumbang itu sudah pergi, berarti aku bisa menyerang kau. Hai! Sengaja kau. Oh, Makanya Ki Slamet, ha? kau ingin menyerang Ki Slamet? Apakah kau tidak? Jangan sampai kumbang itu menyerangmu kembali. Hah? Kalau itu terjadi. Buat perjanjian dulu. Jangan kau kerahkan binatang-binatang kau itu untuk menyerangku. Oh, berarti kau ketakutan dengan hewan-hewan buas di Saya hutan. takut dia masuk hidungku. Aku tidak akan memerintahkan hewan itu. Tangan Ki Slamet pun bisa menghancurkanmu, Mahesa. Licik kau. Ki, licik kau, Ki. Kau Aku tidak. menggunakan binatang-binatang kecil untuk menyerangku, kan? Aki hanya menggunakan apa yang semestinya Aki gunakan. Ketika Aki bersahabat dengan alam, ketika Aki bersahabat dengan binatang, maka dia pun akan patuh dengan Ki Slamet. Bagaimana, Mahesa? Apakah kau ingin masuk? Ingin menghabisi Ki Slamet? Dengan kumbang-kumbang yang Aki segak untuk menyerangmu, kau sudah panik, bahkan kau takut tewas. Dan memang yang diinjaknya adalah lubang hidung, karena dia bisa langsung masuk ke otakmu dan menewaskanmu tadi. Karena memang dia ingin menghabisi, tapi dia hanya mengingatkanmu, Mahesa. Licik kau, Ki. Lebih baik kau pergi, kau bawa kendaraanmu, dan kau tidak usah menunggu bos preman itu di sini. Biarlah Ki Slamet yang menunggu bos preman itu di sini. Biar dia bertarung dengan Ki Slamet di sini. Kau akan tewas, Ki. Aki tidak memilih. Walaupun Ki Slamet tewas, setidaknya Aki sudah berjuang. Dia pun bisa berbicara dengan Lebih binatang. baik kalian kau pergi dan tinggalkan tempat ini. Biar Aki yang menunggu bos preman itu di sini. Oke, saya akan pergi. Kau Pergi, licik, kau menggunakan binatang untuk menyerangku, ha? Lihat, Ki, aku akan membalasnya. Kameramen, Mahesa begitu panik ketika segerombolan kumbang menyerangnya secara tiba-tiba, karena dia tidak tahu bahwa kumbang yang ada di hutan ini memang sengaja Aki gunakan untuk menyerang orang-orang yang menghalangi langkah Ki Slamet menuju pada Pakannya Pakai Lampung. Tapi dia tadi menyampaikan bahwa dia ingin menunggu bos preman tersebut di tempat ini. Sahabat-sahabat, Aki pastikan Aki akan menunggu di tempat ini. Aki ingin melihat langsung seberapa besar tubuhnya, seberapa gagah kuat ilmunya. Aki ingin melihatnya secara langsung dan Aki ingin buktikan apakah benar bos preman ini bisa menghabisi dari Pakai Lampung, bisa menghabisi dari Ki Slamet. Ya, yang pasti hidup kita ikhlaskan kepada Yang Maha Kuasa.
ya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini ya itu akan menjadi bekal kita di kemudian hari. Aki tidak akan pernah tinggal diam. Ayo kameramen, nanti kita tetap berada di sini ya. Karena nanti semungkin setelah matahari terbenam, Aki baru akan menuju kepada Bogor. Karena tidak mungkin Mahesa dan Bos Pegdi menunggu di sini kalau memang dia tidak akan datang. Lebih baik kita tunggu di sini ya. Nanti kita bersembunyi, kita pantau dulu seberapa hebat preman ini ya, seberapa hebat bos preman ini. Kita jangan gegabah. Jangan sampai kita terjebak dari kekuatan mereka. Ya sahabat-sahabat, Aki akan menunggu bos preman tersebut ya. Kameramen beritahu Bangkai Lampung bahwa Kisah Selamat berada di sini mengintai bos preman yang dijemput dari Mahesa. Ayo kameramen, silakan kameramen ke padepokannya Bangkai Lampung. Aki ingin menunggu di sini. Ya kameramen.